Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Perkenalkan, nama saya Cahya Indah Laila Zizah dari Program Studi Pendidikan Bahasa Arab. Sebelumnya saya di sini akan menjelaskan tentang 10 pilar-pilar demokrasi. Sebelum itu saya akan menjelaskan atau mengenalkan biografi singkat Ahmad Sanusi atau dikenal dengan sebutan Kyai Haji Ahmad Sanusi atau Ajengan Cantayan atau Ajengan Genteng atau Ajengan Gunung Puyuh. Lahir pada 18 September 1888 di Desa Cantayan, Under Distrik Cikembang, Distrik Cibadak, Under Afdeling, Sukabumi. Meninggal pada tahun 1950 di Sukabumi pada tanggal 31 Juli 1950 dalam usia 62 tahun. Beliau adalah tokoh Sarekat Islam dan pendiri Al-Ittihadiyatul Islamiyah atau disingkat sebagai AII, sebuah organisasi yang bergerak dalam bidang pendidikan, sosial masyarakat, dan ekonomi. Selanjutnya yaitu pengertian pilar-pilar demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari demos dan kratos atau kraten, yang berarti pemerintahan rakyat, seperti pada asas demokrasi, yaitu sesuatu yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat juga. Selain itu, cakupan demokrasi sangat luas, yaitu mencakup kondisi ekonomi, sosial, politik, bahkan budaya sekalipun. Maka dari itu, pemerintahan yang berdasarkan demokrasi mengizinkan warganya untuk menyampaikan aspirasi secara langsung demi kebaikan negara. Dalam demokrasi ada pilar demokrasi. Dengan kata lain, trias politik yang membagi kekuasaan menjadi 3, yaitu yudikatif, eksekutif, dan legislatif. Latar belakang dalam negara demokrasi, berpartisipasi masyarakat dalam kehidupan bernegara merupakan sebuah keniscayaan karena hal tersebut merupakan wujud dari kedaulatan rakyat. Di negara-negara demokrasi, umumnya muncul anggapan bahwa lebih banyak berpartisipasi masyarakat akan lebih baik. Dalam alam pikiran ini, tingginya tingkat berpartisipasi menunjukkan bahwa warga negara mengikuti dalam memahami masalah-masalah politik dan ingin melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan tersebut. Konstitusi telah menjamin kebebasan masyarakat untuk berpartisipasi dalam membangun bangsa dan negara. Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan atau tulisan dan sebagainya yang ditetapkan dengan undang-undang. Kemudian dipertegas dengan setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan hak secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Oleh karena itu, seorang ulama yang bernama Ahmad Sanusi memberikan pendapatnya bagaimana cara memberdayakan masyarakat dalam pelaksanaan 10 pilar demokrasi agar berjalan dengan baik. Yang selanjutnya yaitu 10 pilar demokrasi konstitusional. Ahmad Sanusi dalam memberdayakan masyarakat dalam pelaksanaan 10 pilar demokrasi tahun 2006 mengemukakan 10 pilar demokrasi konstitusional Indonesia menurut Pancasila dan
UUD atau Undang-Undang Dasar 1945, yaitu yang pertama demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. Artinya seluk-beluk sistem serta perilaku dalam menyelenggarakan kenegaraan RI atau Republik Indonesia harus taat asas, konsisten atau sesuai dengan nilai-nilai dan kaidah-kaidah dasar ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, demokrasi dengan kecerdasan, artinya mengatur dan menyelenggarakan demokrasi menurut Undang-Undang Dasar 1945, bukan dengan kekuatan naluri, kekuatan otot, atau kekuatan massa semata-mata. Pelaksanaan demokrasi itu justru lebih menuntut kecerdasan rohaninya, kecerdasan akliyah atau pikiran ya di situ. Kecerdasan rasional dan kecerdasan emosional. Yang ketiga, demokrasi yang berkedaulatan rakyat, artinya kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Jadi demokrasi ini yang memegang kekuasaan atau kekuasaan tertinggi yaitu rakyat. Secara prinsip, rakyat memiliki atau memegang kedaulatan yang sangat tinggi dalam batasan-batasan tertentu. Kedaulatan rakyat yang dipercayakan pada wakil-wakil rakyat di MPR, DPR atau DPD, dan DPRD. Yang keempat yaitu dengan demokrasi dengan rules of law. Demokrasi dengan aturan hukum mempunyai 4 makna penting, yaitu kekuasaan negara Republik Indonesia. Itu harus mengandung, melindungi, serta mengembangkan kebenaran hukum, legal truth. Bukan demokrasi ugal-ugalan, demokrasi dagelan atau demokrasi manipulatif. Jadi demokrasi ini itu yang benar-benar orang-orang yang jujur atau yang tidak memanipulatif. Kekuasaan negara itu memberikan keadilan hukum, bukan demokrasi yang terbatas pada keadilan formal dan pura-pura. Kekuasaan negara itu menjamin kepastian hukum atau legal security, bukan demokrasi yang membiarkan kesemrawutan atau anarki, kayak berantakan. Kekuasaan negara itu mengembangkan manfaat atau kepentingan hukum seperti keadilan, kedamaian, membangun sebuah demokrasi yang justru mempopulerkan fitnah dan hujatan atau penciptaan perpecahan, permusuhan, dan kerusakan. Jadi demokrasi ini yang benar-benar justru mempopulerkan fitnah. Jadi seperti tidak adil. Untuk nomor 5 itu demokrasi dengan memisahkan kekuasaan negara. Artinya demokrasi menurut Undang-Undang Dasar 1945 mengakui kekuasaan negara Republik Indonesia tak terbatas. Jadi tidak ada batasannya secara hukum. Demokrasi dikuatkan dengan pemisahan kekuasaan negara dan diserahkan kepada badan-badan negara yang bertanggung jawab. Demokrasi menurut Undang-Undang Dasar 1945 mengenal pembagian dan pemisahan kekuasaan, division and separate of power, dengan sistem pengawasan dan perimbangan. Nomor 6, demokrasi dengan hak asasi manusia. Artinya demokrasi menurut Undang-Undang Dasar 1945 mengakui HAM yang tujuannya HAM atau HAM yang tujuannya bukan saja menghormati hak-hak asasi, melainkan untuk meningkatkan martabat dan derajat manusia seutuhnya yang tidak bisa diinjak-injak oleh siapapun itu. Nomor 7 yaitu demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Artinya demokrasi menurut Undang-Undang Dasar 1945 menghendaki pemberlakuan sistem pengadilan yang merdeka, independen.
memberikan peluang seluas-luasnya pada semua pihak yang berkepentingan untuk mencari dan menemukan hak atau hukum yang seadil-adilnya di muka pengadilan yang merdeka. Itu menggugat dengan pengacaranya, menuntut umum dan terdakwa dengan pengacaranya mempunyai hak yang sama untuk mengajukan considerance atau pertimbangan dalil-dalil, fakta-fakta, saksi, alat pembuktian, dan petitumnya. Nomor 8, demokrasi dengan otonomi daerah. Artinya, otonomi daerah merupakan pembatasan terhadap kekuasaan negara, khususnya kekuasaan legislatif dan eksekutif di tingkat pusat, yang lebih khusus lagi pembahasan atas kekuasaan Presiden. Undang-Undang Dasar 1945 secara jelas memerintahkan pembetulan daerah-daerah otonom pada provinsi dan kabupaten atau kota. Urusan pemerintahan diserahkan pemerintahan pusat ke pemerintahan daerah. Dengan peraturan pemerintahan, daerah-daerah otonom dibangun dan disiapkan untuk mampu mengatur dan menyelenggarakan unsur-unsur pemerintahan sebagai unsur rumah tangganya sendiri. Nomor 9, demokrasi dengan kemakmuran. Artinya demokrasi bukan hanya soal kebebasan dan hak, kewajiban dan tanggung jawab asal pengorganisir kedaulatan rakyat atau pembagian kekuasaan kenegaraan. Demokrasi bukan hanya soal otonomi daerah dan keadilan hukum. Berdasarkan dengan isi itu semua, demokrasi menurut Undang-Undang Dasar 1945 ditujukan untuk membangun negara kemakmuran dan untuk sebesar-besarnya oleh rakyat. Jadi dengan demokrasi, dengan kemakmuran itu ya benar-benar harus memakmurkan rakyat. Nomor 10, demokrasi yang berkeadilan sosial. Artinya demokrasi menurut Undang-Undang Dasar 1945 menggariskan keadilan sosial di antara berbagai kelompok, golongan, dan lapisan masyarakat. Tidak ada golongan, lapisan, kelompok, satuan, atau organisasi yang jadi anak emas, yang diberi berbagai keistimewaan, yang hak-hak khusus. Jadi keadilan sosial itu sama rata semuanya, tidak ada yang golongan ini, kelompok ini tuh beda. Jadi harus benar-benar adil dalam sosial itu, tidak ada yang dipilih-pilih. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Berdasarkan penelitian, dapat disimpulkan bahwa peningkatan kualitas pelaksanaan demokrasi membutuhkan kesadaran masyarakat atas hak dan kebebasannya yang dijamin oleh konstitusi dan aturan hukum lainnya. Tanpa adanya kesadaran tersebut, sekuat apapun hak dan kebebasan yang dijamin konstitusi atau aturan hukum, masyarakat tidak akan dapat berpartisipasi. Akibatnya hukum dan kebijakan yang terbentuk tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat. Oleh karena itu, meningkatkan kesadaran politik berdasarkan pelaksanaan hak dan kebebasan masyarakat merupakan ciri keberdayaan masyarakat dalam kehidupan demokrasi. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Karena di sini saya sama-sama belajar, semoga ilmunya bermanfaat. Yumkin yakfi minni atlubu afwan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.